Assalamualaikum teman-teman. Nama anak Muhammad Hanif Kiransyah. Anak berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, lebih tepatnya Jalan Tanjung Raya 2. Dan sekarang umur anak 16 tahun. Anak sedang duduk di kelas 2 SMA di Pondok Pesantren Labbaik di Tahfizul Quran. Dan alhamdulillah sekarang anak berhasil menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz dengan izin Allah pada tanggal 19 Februari 2021. Sebenarnya Ana baru mendapat alasan menghafal Quran ketika Ana masuk pondok ini. Jadi dulu ketika Ana kelas 3 SMP, di situ Ana baru berniat untuk berhijrah dan memperbaiki diri. Dan Ana bertekad kuat untuk masuk pesantren. Ana pun mencoba daftar kalau baik yang ditawarkan oleh abah Ana. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan Ana untuk masuk pondok ini. Hal yang berkesan bagi Ana terjadi ketika Ana berpisah dengan umi Ana. Di sana Ana melihat air mata menetes di pipi umi Ana. Di situ Ana tahu bahwa sejatinya setiap orang tua itu tidak rela berpisah dengan anaknya. Tapi karena memiliki harapan yang besar pada anaknya, ia rela berpisah dengannya walaupun dengan terpaksa. Dan setelah beberapa hari Ana di pondok ini, Ana baru tahu kalau pondok Labbaik itu pondok tahfiz. Jadi di situ Ana sadar bahwa yang orang tua Ana harapkan itu agar Ana menjadi hafiz Quran. Dan pada saat itu pula Ana mulai bertekad kuat untuk menjadi hafiz Quran. Jadi alasan Ana menjadi penghafal Quran adalah untuk mewujudkan harapan orang tua Ana dan membalas jasa mereka. Meskipun Ana tahu bahwa yang selama ini Ana usahakan belum cukup membalas jasa-jasa mereka, tapi setidaknya Ana yakin dengan Al-Quran ini Ana bisa menggandeng kedua orang tua Ana menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak ilmu yang Ana dapatkan di pondok ini, terutama hafalan Quran. Karena sebelum masuk ke Labbaik, hafalan Ana cuma dari An-Nas sampai Ad-Duha. Dan sekarang sejak Ana menuntut ilmu di sini, alhamdulillah Ana berhasil menyelesaikan setoran hafalan Quran 30 juz. Dan di Labbaik pula Ana lebih bisa memahami bahasa Arab. Dari yang sebelumnya Ana tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ini termasuk nikmat yang besar dari Allah. Cita-cita terbesar Ana adalah Ana dapat menggandeng kedua orang tua Ana ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap sebelum Ana membaca Quran atau menghafal Quran, Ana selalu berdoa, ya Allah, semoga dengan Al-Quran ini Engkau izinkan Ana untuk memberi syafaat kepada kedua orang tua dan keluarga Ana. Dan Ana hadiahkan setiap pahala bacaan Quran ini atau hafalan Quran yang Ana hafalkan untuk kedua orang tua Ana sebagai bentuk bakti Ana kepada mereka, dan juga menjadi amal jariah untuk ustaz-ustaz yang telah membimbing dan mengajari Ana. Di antara kesulitan Ana dalam menghafal yaitu rasa malas. Malas adalah sifat manusiawi yang pasti Ana miliki. Dan terkadang penyebab rasa malas itu muncul adalah karena hafalan Ana yang lemah. Ketika Ana ingin menambah hafalan baru, Ana pun mencoba mengulang hafalan yang lama. Dan ternyata hafalan yang lama itu sudah hilang. Dan di situ Ana langsung down dan hilang semangat untuk menambah hafalan baru. Menurut Ana ada 3 solusi untuk mengatasi masalah atau kesulitan dalam menghafal. Yang pertama adalah bersyukur. Ketika kita menghafal Quran dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka berapa ayat pun yang kita dapatkan, syukurilah. Karena sejatinya setiap hamba itu cuma mampu berusaha dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Cara yang kedua adalah sabar. Karena sabar hal yang agak berat bagi manusia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana al-insanu ajula. Fitrahnya manusia itu adalah tergesa-gesa. Makanya ketika kita menghafal, kita harus sabar atas apa saja yang masalah kita akan hadapi atau yang sedang kita hadapi. Dan kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menghafal, karena tergesa-gesa akan membuat hafalan kita menjadi buruk. Dan cara yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah tidak hanya berlaku ketika kita menghafal saja, tapi ketika kita selesai kita juga harus dalam istiqomah. Anak percaya dengan satu perkataan bahwa usaha itu tidak akan menyati hasil. Tapi menurut anak, terkadang kita yang menghendaki usaha. Kita sudah berjuang keras siang dan malam, kita habiskan waktu untuk menghafal. Ketika teman kita tidur, kita menghafal. Ketika teman main, kita relakan waktu main kita untuk menghafal. Tapi ketika Allah memberikan hasil kepada kita, menitipkan hafalannya kepada kita, ternyata kita tidak istiqomah dalam menjaganya. Dan untuk teman-teman yang merasa susah atau kesulitan dalam menghafal, cobalah 3 hal ini. Insya Allah akan memberi kemudahan kepada kita semua. Dalam sehari, Ana bisa menghabiskan 6-8 jam untuk menghafal, yaitu dari setelah salat tahajud hingga jam 6 subuh, dijeda dengan salat subuh. Dan Ana melanjutkan menghafal ketika agenda ma'had, yaitu tahfiz pagi, dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan terkadang pada jam istirahat siang, Ana lebih memilih menghafal daripada tidur. Kemudian Ana melanjutkan waktu Ana menghafal ketika setelah salat asar hingga menjelang azan maghrib, dijeda dengan mandi dan bersiap-siap untuk ke masjid. Kemudian setelah salat maghrib, Ana pun melanjutkan menghafal hingga jam 10 malam, dijeda dengan salat isya. Dan terkadang pada hari-hari libur seperti hari Ahad atau tanggal merah, Ana lebih memilih untuk menghafal dan mengurangi waktu tidur Ana dan juga mengurangi waktu bermain Ana. Hal ini Ana lakukan supaya hafalan Ana lebih terjaga. Di balik kesuksesan seseorang, pasti terdapat orang-orang yang berjasa. Menurut Ana, usaha Ana tidaklah lebih dari 30%. Pengaruh terbesar adalah doa orang tua yang selalu mendoakan Ana. Dan begitu pula ustadz-ustadz yang selalu menasihati Ana, membimbing Ana, dan mengajarkan ilmu-ilmunya. Dan begitu pula teman-teman Ana yang selalu mensupport Ana dan saling bahu-membahu untuk menghadapi masalah dalam hafal. Mereka itulah orang-orang yang memotivasi Ana sehingga Ana bisa seperti ini. Ana sebenarnya udah lama nyimpan pesan ini dalam hati Ana. Abah, Umi, mungkin Ana belum bisa membalas jasa kalian di dunia, tapi Ana akan berusaha keras untuk membalas jasa kalian di akhirat dengan Al-Quran. Dan Ana akan hadiahkan setiap bacaan Al-Quran Ana, setiap hafalan Al-Quran Ana yang Ana hafalkan untuk kalian. Dan semoga dengan Al-Quran ini kita bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah. Dan Ana dapat memasangkan mahkota dan jubah kehormatan kelak di akhirat. Amin. Dan yang ingin Ana sampaikan untuk para ustadz-ustadz, terima kasih banyak karena telah membimbing Ana dengan ikhlas. Mungkin tanpa para ustadz, Ana dan teman-teman masih berada dalam kesesatan, masih berada dalam kebodohan. Dan karena ustadz-ustadz Ana lah, mungkin Ana dan teman-teman bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Ana tak mungkin bisa membalas orang-orang yang menunjukkan Ana jalan ke surga. Cukup
cukuplah Allah yang dapat membalas jasa-jasa ustaz-ustaz ana. Untuk para donatur, terima kasih telah menghifadkan hartanya untuk penghafal Quran. Semoga setiap hembusan nafas penghafal Quran ini, setiap penghafal Quran itu beribadah, itu menjadi amal jariah juga untuk para donatur. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dan Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Insyaallah Hanif. Mada taf'al Hanif? Mada la tanam? Mada qalin? Kam qara'ta min al-Quran? Qara'ta juz'an wahidan hadhihi al-laila? Insyaallah. Barakallahu fik.